Halo guys, aku mau ngasih tahu sama kalian ya, tanda-tandanya orang sirik, tanda-tandanya orang nggak punya duit itu ya. Orang nggak sirik sama orang nggak punya duit itu tanda-tandanya sama itu. Yaitu sama tanda-tandanya itu ya, dia tuh suka buat fitnah, suka buat cerita yang enggak. Misalnya ya, orang yang selalu di rumah aja tapi kok punya duit, bisa shopping, bisa belanja sana sini. Pasti orang akan dibilangin gini, itu orangnya punya tuyul, itu punya apa ngepet lah, punya apa. Padahal kan sekarang kerja dari rumah itu kan gampang ya. Banyak orang yang kerja dari rumah dengan menghasilkan duit yang banyak. Tapi kata namanya juga orang kalau udah sirik ya sirik, orang kalau udah nggak suka ya nggak suka, orang kalau udah benci ya benci. Jadi itu nggak bisa kita nggak bisa kita itu ya, nggak bisa kita apa ya, maksudnya baca dengan jelas maksudnya ya. Kadang orang yang baik sama kita, yang dekat sama kita, justrulah dia yang suka menjelek-jelekan kita. Jadi teman tuh nggak usah dekat-dekat amat, nggak usah rapat-rapat amat. Kita nggak usah namanya punya best friend. Justru best friend itu adalah musuh. Best friend itu adalah musuh terdekat kita. Banyak kan seperti Tang Monida yang baru aja mati ya. Tahu nggak Tang Monida? Dia mati, siapa yang membunuhnya? Yang merancang pembunuhannya ya itu adalah teman dekatnya. Orang yang tidur di rumahnya, orang yang selalu memakai barang-barangnya, orang yang dipercaya, orang yang anaknya aja udah dianggap seperti anak kandungnya sendiri. Justru dialah yang menghabisi nyawanya. Betul nggak? Katanya seperti lagi Laura, dia punya pacar. Ternyata pacarnya katanya yang dulu suka ngobrol janji, yang janjinya manis-manis banget ya. Seperti gula aja kalah dengan manisnya itu ya, madu aja kalah dengan manis janji manisnya. Ternyata apa yang terjadi? Dialah pengkhianat, yang nyata bagi Laura ya. Dan masih banyak yang lainnya yang nggak terekspos ya. Jadi hati-hati dengan yang namanya teman dekat. Jadi kalian tuh harus punya rahasia, punya privacy ya. Harus banyak yang kalian rahasiakan. Nggak perlu kalau kita punya kawan baik, kawan dekat tuh harus kita umbar, harus kita ceritakan semua apa yang kita ada. Kita ini harus pintar-pintar menyimpan, karena biar nggak jadi bahan untuk fitnah untuk yang dekat sama kita, biar nggak jadi bahan untuk sirik untuk mereka. Jadi kalian harus hati-hati. Teman paling dekat adalah musuh yang paling dekat, musuh yang ada di sekitar kita. Dia di depan kita kelihatan baik, tapi di belakang kita sebenarnya dia itu membawa senjata tajam yang sewaktu-waktu yang kapan aja dia bisa tuncapkan ya, bisa tancapkan bahkan langsung ke jantung kita, sehingga kita bisa langsung mati seketika. Mati seketika bukan berarti kita mati kehilangan nyawa saja ya. Mungkin kita nyawa nggak hilang, nggak melayang, tapi kita difitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, karena membunuh segalanya, membunuh karakter dan membunuh mental kita gitu. Jadi kalian harus hati-hati kalau memilih teman, memilih kawan ya guys ya. Jangan asal memilih kawan, jangan asal memilih teman, dan jangan mudah bercerita dengan teman tentang apapun yang ada pada diri kita. Susah pun kita nggak usah terlalu cerita sama teman. Kita lebih baik cari, kalau ada masalah kita tuh sekarang tuh banyak di mana-mana tempat untuk menceritakan masalah kita, untuk mencari solusi. Kalau kita malu bercerita sama orang, ya udah kita pasrahkan saja sama Tuhan. Kita buat seperti biasa, seperti nggak ada masalah, karena kita udah terbiasa seperti nggak ada masalah. Akhirnya akan terbiasa dan masalah itu akan kelar sendirinya. Dan kalau lagi senang itu jangan terlalu diekspos di medsos, jangan terlalu diumbar di teman-teman. Sebab kalau kita lagi senang, orang pasti nggak senang. Orang itu ya, banyak orang yang sirik itu ya, melihat kita senang dia susah, melihat kita susah dia senang, tepuk tangan bergembira.
berjoget, bahkan tepuk tangannya pun pakai tangan, pakai kaki, semua yang bisa dibuat untuk bertepuk itu dia akan bertepuk. Ya, jadi hati-hati banget untuk teman-temanku semua, untuk yang nonton video ini, tolong hati-hati kalau punya teman dekat itu, tolong jangan terlalu dipercaya, jangan terlalu kita umbar kebahagiaan kita, kesusahan kita gitu ya. Dan lagi kalau kita lagi ada jangan terlalu royal, jangan terlalu, kalau bahasa Jawa itu bloboh, jangan terlalu kasih nyoh terlalu ini gitu. Karena apa? Karena dia akan manfaatkan kita di saat kita ada, artinya di saat kita masih ada dulu, dia akan mendekati kita. Namun di saat kita sudah nggak ada apa-apanya, dia akan membuang kita dan akan menjadikan kita ini sampah, akan menjadikan kita yang tadinya royal sama dia itu adalah sampah yang nggak berguna. Bahkan dia itu akan menjelek-jelekan kita lebih dari bangkai ya. Jadi untuk teman-temanku ya, saya ingatkan kalau punya teman yang paling dekat itu tolong hati-hati karena dia itu akan mencari rahasia kita. Dan kalau dia sudah tahu rahasia kita itu di mana, dia udah tahu di mana letak rahasia itu, dia akan mudah untuk menjatuhkan kita, dia akan mudah untuk menghancurkan kita ya. Jadi untuk teman-temanku semua, untuk yang nonton video ini, tolong kalian itu harus jeli, harus bisa menilai yang ada di sekitar kita. Jadi kalau kalian itu punya teman dekat, terus ada orang yang ngasih tahu, hati-hati sama dia gitu ya. Itu jangan terlalu dibela sangat lah, yang maksudnya kamu berkawan sama si B, hati-hati ya sama si B. Misalnya ada sisi itu ngasih tahu, berarti dia tahu, dia memperhatikan perilaku si B itu, yang kawan dekat kamu itu seperti apa gitu ya. Karena banyak orang yang ada di sekitaran kita di saat kita senang, di saat kita banyak uang, di saat kita mau happy, gembira, enjoy, itu pasti ramai yang ada di sekeliling kita. Tapi di saat kita jatuh terpuruk, mereka akan meninggalkan. Justru kadang orang yang enggak kita kenal, orang yang enggak kenal sama kita, bahkan orang yang selama ini kita acuh sama dia, kita yang cuek sama dia, justru dia adalah orang yang mungkin akan datang menolong. Nah, jadi kita untuk berteman, untuk berkawan jangan pandang bulu. Jadi kita harus hati-hati, kita harus perhatikan sekeliling kita ini seperti apa yang pernah ada, yang pernah terjadi di medsos ya, itu tolong dijadikan pelajaran. Jadi jangan menganggap remeh ya. Di medsos tuh banyak perempuan yang mati dibunuh pacarnya, itu banyak ya. Bukan orang lain yang membunuh, banyakkan pacarnya. Berarti siapa? Yang katanya cinta, yang katanya sayang, itu adalah pengkhianat. Benar nggak guys? Jadi hati-hati. Orang yang syirik itu adalah kebanyakan orang yang nggak punya duit. Karena dia mau shopping, dia mau belanja itu nggak ada duit, makanya dia jadi syirik, dia jadi suka memfitnah orang ya. Itu biasanya adalah orang yang ada di sekeliling kita, yang mengelilingi kita ini ya, yang ada di keliling pinggang kita ini. Di saat kita banyak duit, kita banyak kesenangan, dia akan datang, dia akan merangkul kita. Padahal kita merangkul mereka itu adalah dengan tulus, dengan ikhlas. Tapi dia datang merangkul kita karena dia ingin tahu di mana letak yang membuat kita ini bahagia itu, dan dia akan ambil kebahagiaan itu, dan dia akan menjatuhkan kita, dia akan menginjak kita. Maksudnya kita itu ya bisa terjadi pada kamu yang sekarang lagi nonton, bisa terjadi pada siapa saja gitu ya. Jadi tolong hati-hati untuk memilih teman, jangan terlalu dekat, jangan terlalu percaya ya guys ya. Oke guys, assalamualaikum.